Kita lanjut ke bagian kelima dari materi biologi laut dalam, yaitu adalah sistem hydrothermal vents. Nah, sebetulnya secara prinsip yang disebut sebagai hydrothermal vent atau ventilasi hydrothermal ya, itu adalah retakan atau celah-celah pada seafloor, pada dasar laut, di mana di situ di celah-celah itulah tempat keluarnya air panas. Hydrothermal vent ini umum dijumpai di area sekitar gunung berapi dasar laut atau area di mana ada pertemuan antara lempeng tektonis. Jadi pertemuan antara dua lempeng tektonis, tempat yang dipercaya sebagai tempat penghancuran dan tempat pemunculan dari kerak bumi. Di situ biasanya banyak terdapat hydrothermal vents. Kenapa di situ airnya panas? Katakanlah ya, karena merupakan aktivitas dari gunung berapi dasar laut. Anda bisa lihat di di gambar sebelah kanan. Yang warnanya abu-abu ini adalah oceanic crust atau kerak benua. Di bawahnya kerak benua itu ada sistem gunung api bawah laut, dapur magmanya dia, ya kan? Yang namanya gunung api, itu kan pasti dia akan mengeluarkan, tekanannya di situ sangat tinggi, nah, pasti akan keluar ke permukaan. Keluarnya ke permukaan inilah yang lewatnya itu adalah lewat di hydrothermal vents. Hydrothermal vent sendiri biasanya berbentuk seperti black smoker atau white smoker. Ini tergantung daripada, kita sebut saja, asap yang keluar dari cerobongnya. Nah, ini black smoker semua kebetulan yang saya tampilkan di sini. Jadi di sini adalah hydrothermal vents-nya. Ini cerobongnya ya, cerobongnya. Nah, cerobongnya ini bisa mengeluarkan sebetulnya bukan asap juga sih, sebetulnya bukan asap, tapi seperti partikel-partikel sulfur, sulfur dioksida, nah, seperti itu. Nah, ini makanya dia disebut sebagai black smoker, bukan? Ya, kalau Anda misalnya lihat di gambar yang pojok kanan bawah, di situ ada banyak krustase, di sini adalah udang, ya kan? Karena memang area hydrothermal vent ini sangat menarik, ekosistem yang sangat unik. Tempatnya dingin, sekitarnya airnya panas, gitu kan? Dapat makan cahaya nggak ada, produsen juga nggak ada, tapi keanekaragamannya lumayan. Kalau sementara yang di gambar yang kanan atas ada yang warnanya merah putih, ini adalah polyhead ya, cacing. Baik, kita lihat di gambar di slide sesudahnya. Organisme pada sistem hydrothermal vents yang paling dikenal, bukan paling umum ya, paling dikenal itu misalnya adalah gigantic worm atau polyhead yang ukurannya besar, mencapai 1 meter panjangnya. Nah, ini namanya Riftia ini polyhead gitu kan. Hewannya tersembunyi dalam tabung ini. Sementara yang warnanya merah cerah ini adalah organ pemanen permanen materi anorganik. Lalu ada clam juga, kerang-kerangan, ukurannya juga besar, kurang lebih 30 sentian, dan cluster-cluster yang padat, isinya ada mussels, shrimp, crab, dan lain-lain. Tidak ada sunlight untuk mensupport fotosintesis, dan produsen primernya untuk sistem hydrothermal vent itu adalah kemosintetik archaea dan bakteria dan archaea yang sifatnya kemosintetis.
Keterangan berikutnya, hot water, air panas yang keluar dari black smoker atau si chimney itu, si cerobong asap itu mengandung hidrogen sulfida atau H2S dalam konsentrasi yang sangat tinggi, kan? Memang dia sifatnya toksik ya untuk sebagian besar organisme, tapi sangat kaya dengan energi molekul-molekul H2S itu. Nah, bakteri-bakteri kemosintetik ini menggunakan energi dari H2S ini, bakteri kemosintetiknya. Dan karena dia tinggal di air yang panas, maka bakterinya termasuk ekstremofil, bisa hidup pada suhu di atas 110 derajat Celcius atau 230 derajat Fahrenheit. Nah, ini yang polyhead, ini si muscle. Ini yang polyhead tadi ya. Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan, ini anatomisnya dia. Si Polychaeta riftia pachyptila ini termasuk dominan di Pasifik Timur. Si Polychaeta ini tidak memiliki mulut atau saluran pencernaan lah ya. Dia nggak punya mulut, nggak punya saluran pencernaan, tetapi punya satu organ spesial yang disebut sebagai trofosom. Trofosom posisinya di sini, di dalam tabungnya yang warnanya putih ini, dalam sini trofosom. Nah, di bakteria perform chemosynthesis inside the worm's body. Bakteria melakukan kemosintesis dalam tubuh si riftia di sini, tepatnya di trofosom ini ya, dan memproduksi materi organik untuk si cacing, untuk si wormnya. Sebagai gantinya, si worm mensuplai bakteria dengan raw material. Raw materialnya itu adalah molekul-molekul dari hidrogen sulfide itu tadi. Jadi si plum ini, bulu lah, si bulu ini sama si riftia dipakai untuk mencari hidrogen sulfida. Hidrogen sulfidanya ditransfer ke bakteri di trofosom. Bakterinya dapat materi untuk bikin bahan organiknya ditransfer sebagian kepada si riftia, dan demikian seterusnya. Nah, ini bakterianya dapat CO2 sama sulfid, bakterianya mengekspor materi organik. Nah, beberapa hubungan simbiotik lain di hydrothermal vents, misalnya itu adalah mussels dan clam. Dia juga bisa memiliki simbiotik bakteria. Sementara spesies yang lain, misalnya Limicaris, si udang-udang ini, Limicaris dia nggak punya simbiotik bakteria, tetapi dia bisa men-scraps atau memakan mikroba dan mineral yang terdapat di sekitarnya si black smoker, di sekitarnya hydrothermal vents. Mikrobanya di digest, dicerna, sementara mineral-mineral yang lain dieliminasi. Terima kasih.